Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Pawe, NIM 1703030048. Saya mahasiswa program studi sosiologi semester 7 kelas A. Baik, untuk video kali ini saya membuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah sosiologi terapan dengan soal COVID-19 memunculkan banyak analisis dari berbagai sudut pandang. Salah satu yang menarik di beberapa bulan terakhir adalah analisis terkait kapitalisasi dan monetisasi COVID. Di sana ada banyak kejadian menarik, ada isu beberapa pasien sesungguhnya bukan pasien COVID tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID. Yang pertama, menganalisa masalah sosial ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tinggi. Akibat kasus corona ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan mengenai social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home atau WFH bagi pegawai, dan memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik bagi masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Yang berikutnya, pengertian masalah sosial. Masalah sosial sendiri merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan pokok warga kelompok sosial sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Masalah sosial juga timbul dari kekurangan-kekurangan dari dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomi, biologi, biopsikologi, dan kebudayaan. Semakin hari, permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Berikut ada beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19. Yang pertama, kelangkaan barang. Sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus corona di Indonesia. Beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, hand sanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APD. Barang-barang tersebut kini dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga semula. Hal ini sesuai dengan hukuman ekonomi di mana ketika permintaan meningkat namun barang semakin menipis, maka harga akan semakin meningkat. Bahkan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas ada kecenderungan memborong barang-barang tersebut sehingga adanya penumpukan barang. Namun bagi masyarakat menengah ke bawah justru tidak bisa mendapatkannya. Bukan hanya terjadi pada alat-alat pelindung diri, masyarakat juga berbondong-bondong membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan jumlah banyak seiring dengan adanya isu lockdown di Indonesia. Yang kedua, disorganisasi dan disfungsi sosial. Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, ada fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dan disorganisasi sosial. Yang ketiga, tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam seperti pencurian alat pelindung diri,
yang tengah langka saat ini, pembuatan hand sanitizer atau disinfektan yang palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, terus dan lain sebagainya. Salah satu contohnya yaitu kasus PNS di Cianjur yang tertangkap mencuri 20.000 masker menurut dilansir dari Kompas pada 26 Maret 2020. Tindakan kriminal yang lebih besar lainnya seperti perampokan, pembunuhan, penjara yang mungkin bisa saja terjadi jika situasi semakin tidak terkendali. Yang keempat, melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain sebagainya. Namun, sejak kasus COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penyumbang pendapatan daerah terbesar, maka harus waspada dengan penurunan pendapatan daerah akibat ditutupnya tempat-tempat wisata. Yang berikutnya, yang kelima, angka kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kasus corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, dan juga banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutikan karyawannya atau PHK sebagai antisipasi dampak ataupun usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Yang berikutnya, politik di balik virus corona. Penanganan virus corona atau COVID-19 cenderung dipusatkan di bawah kendali pemerintah pusat. Apakah pemerintah khawatir wabah ini menjadi ajang pertarungan politik? Akhir-akhir ini, publik tengah diramaikan oleh persoalan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru, yakni COVID-19. Virus yang bermula di Wuhan, Tiongkok ini telah menjangkit banyak negara di berbagai benua. Penyebarannya hingga sekarang diprediksi masih jauh dari kata berhenti. Pasalnya, jumlah kasus penyakit yang menular ini terus meningkat khususnya di negara-negara yang menjadi pusat penularan baru seperti Italia dan Iran. WHO sendiri telah menetapkan penyakit akibat virus ini sebagai pandemi global yang berarti bahwa penularan dan ancamannya telah melampaui batas-batas antar negara. Kewaspadaan berbagai negara dan masyarakat internasional pun semakin memuncak. Rasa cemas yang dirasakan masyarakat internasional ini pun tentunya turut dirasakan oleh publik di Indonesia. Apalagi dari hari ke hari jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat mencapai 69 kasus dan 4 pasien meninggal. Dengan adanya perkembangan kasus-kasus positif menjadi wajar apabila publik semakin ingin tahu mengenai seluk-beluk dari penyebaran virus di Indonesia. Soal lokasi penyebaran misalnya dianggap perlu agar masyarakat dapat berpartisipasi terhadap penularan di daerahnya. Namun, tampaknya pemerintah tidak semudah itu untuk menuruti keinginan ini. Sekretaris Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P, Kementerian Kesehatan Kemenkes, Asmat Yuryanto menyebutkan bahwa publikasi atas lokasi penyebaran tidak perlu dilakukan oleh pemerintah karena dapat menimbulkan respon yang bermacam-macam. Keengganan pemerintah untuk membuka data lokasi penyebaran COVID-19 ini tentunya tak terhindar dari beberapa kritik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuwono misalnya menilai bahwa pemerintah telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tepatnya Pasal 154.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga dinilai cenderung membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menangani COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, misalnya menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak dianjurkan untuk berbicara mengenai penyakit ini karena informasi penanganannya dianggap terpusat di Kemenkes. Tentunya, beberapa upaya pemerintah ini akan menimbulkan pertanyaan, apakah benar pemerintah daerah dan masyarakat tak berhak membicarakan dan memperoleh informasi terkait COVID-19 tersebut? Lantas bagaimana dinamika politik membayangi perebutan kewenangan dan informasi ini? Bisa dibilang bahwa pemerintah pusat berupaya untuk memusatkan informasi penanganan COVID-19 di Kemenkes. Hal ini bisa jadi membuat akses informasi publik dan pihak-pihak lain semakin terbatas. Padahal berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang sempat dikutip oleh Arief Poyuono, pemerintah sebenarnya perlu menyebutkan daerah-daerah yang dapat menjadi sumber penularan penyakit. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan hal serupa. Selain Undang-Undang Kesehatan, kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam pasal 13 disebutkan bahwa penanganan bidang kesehatan termasuk dalam urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan adanya fakta ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pemerintah Daerah, bisa dibilang bahwa penanganan penyakit menular COVID-19 ini seharusnya tidak secara eksklusif berada di bawah kendali pemerintah pusat. Hal ini tentunya menyisakan pertanyaan baru, mengapa pemerintah pusat lantas berupaya memusatkan penanganan COVID-19? Bagaimana hal ini dapat dipahami dari dimensi politik? Apa yang dilakukan pemerintah Joko Widodo ini mungkin dapat dipahami melalui hubungan konseptual akan pengetahuan atau knowledge dan kekuatan atau power. Hubungan konseptual di antara keduanya ini pernah dikupas oleh beberapa ahli dan pemikir. Harold Adams, Profesor Ekonomi Politik asal Kanada misalnya, mencetuskan sebuah istilah atas penguasaan pengetahuan dan informasi, yakni monopoli pengetahuan. Meski ini lebih banyak menekankan pada penguasaan melalui media komunikasi, monopoli pengetahuan juga membuat informasi menjadi eksklusif ini untuk kelompok tertentu. Implikasi politik yang perlu dipahami adalah adanya konsekuensi pengetahuan terhadap kekuatan. Konsekuensi ini mungkin dapat diamati melalui pemikiran Michel Foucault, filsuf asal Perancis. Yang berikutnya, analisis kapitalisasi dan monetisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan COVID-19 ini telah menimbulkan dampak yang sangat besar, baik itu dari segi sosial maupun segi ekonomi. Dampak dari COVID-19 ini telah dirasakan oleh hampir sebagian masyarakat di seluruh dunia. Dengan adanya COVID-19 ini, masyarakat sulit melakukan interaksi dengan orang lain. Berbagai upaya pun sudah dilakukan oleh pemerintah seperti social distance atau jaga jarak sosial, physical distance atau jaga jarak individu. Bahkan saat ini pemerintah tengah mengupayakan untuk memberlakukan skenario new normal, di mana skenario ini dilakukan untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat berharap bahwa wabah COVID-19 ini segera berlalu agar semua aktivitas dapat dilakukan kembali seperti yang biasa dilakukan. Akan tetapi harapan itu belum terrealisasi dengan baik, pasalnya semakin hari kasus COVID-19 semakin meningkat. COVID-19 bukan hanya wabah yang merenggut banyak nyawa manusia, tetapi juga membawa dampak susulan setelahnya. Dengan adanya pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, maka banyak masyarakat hanya berdiam di rumah saja dan kehilangan pekerjaan mereka. Sedangkan kebutuhan ekonomi setiap harinya terus menipis. COVID-19 mengubah seluruh tatanan hidup manusia menjadi semakin menyengsarakan dari hari ke hari dan membuat masyarakat ketakutan dan selalu jaga-jaga karena penyebaran COVID ini sangat luas dan dalam skala waktu yang begitu cepat. Dan ini juga
dapat dirasakan bahkan hampir di seluruh dunia. Di sini juga penularannya yang mematikan dan tidak memandang golongan seperti golongan agama atau siapapun dapat ditulari COVID-19. Namun, di balik dampak yang sangat besar dirasakan oleh hampir sebagian masyarakat, terdapat isu yang menyebar bahwa virus corona hanyalah buatan untuk mengambil suatu keuntungan. Konspirasi yang hanya diyakini oleh warga dunia adalah salah satunya adalah virus corona ini yang berasal dari laboratorium Wuhan untuk dijadikan sebagai senjata biologis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa teori konspirasi memiliki kecenderungan untuk muncul yang berkaitan dengan saat krisis dalam masyarakat seperti serangan teroris, perubahan politik yang cepat, dan juga krisis ekonomi. Teori-teori yang muncul tidak hanya mempengaruhi politik yang cepat atau pilihan kesehatan. Teori-teori yang muncul tidak hanya mempengaruhi pilihan kesehatan orang, tetapi dapat juga mempengaruhi cara berpikir orang sehingga dapat meningkatkan permusuhan atau kekerasan terhadap mereka yang dianggap bersekongkol. Jadi selain upaya untuk mengurangi penyebaran corona, pemerintah juga harus berupaya untuk menghentikan segala kesalahan informasi dan teori konspirasi yang berkaitan dengan virus agar tidak lepas kendali. Selain isu yang berkaitan dengan konspirasi yang telah dijelaskan di atas, bahwa masih ada isu lain yang beredar di masyarakat yang terkait dengan data pasien yang sebenarnya bukan meninggal karena corona, tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kasus COVID. Dan benarkah bahwa ada rumah sakit yang diduga meng-COVID-kan pasien? Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau RSSI Wilayah Kepresidenan Banyumas Dr. Widayanto menegaskan bahwa anggapan bahwa rumah sakit melakukan manipulasi data COVID-19 merupakan anggapan yang tidak benar. Dia menyebutkan akan sangat sulit bagi rumah sakit untuk memanipulasi data pasien COVID-19. Dia juga menyebutkan data mengenai pasien COVID-19 tidak hanya tercantum pada data pasien rumah sakit yang melakukan perawatan, tetapi juga puskesmas yang melakukan rujukan Dinas Kesehatan dan juga dari BPJS. Dan menurutnya dengan apa yang tercantum di mana-mana sangat berisiko kalau ada rumah sakit yang berani melakukan manipulasi data pasien COVID-19. Lalu untuk informasi mengenai data pasien yang sebenarnya bukan meninggal karena corona tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kasus COVID-19, itu mungkin dikarenakan kesalahan informasi atau juga bisa karena ada berbagai permainan politik di sana. Akhir-akhir ini sering kita lihat di media-media sosial seperti televisi, koran, dan berbagai media lainnya memberitakan tentang isu-isu terkait COVID-19 di mana mereka mengatakan bahwa terdapat permainan politik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka sengaja meng-COVID-kan pasien agar memperoleh keuntungan bagi kelompok tertentu atau yang sering kita kenal dengan istilah monetisasi, di mana monetisasi itu sendiri berbicara mengenai bagaimana membuat sesuatu yang dapat dikomersilkan. Masuk di bagian berikutnya, isu mengenai COVID-19. Berdasarkan data yang dilansir oleh liputan6.com Jakarta bahwa viral klaim virus corona yang baru atau COVID-19 sengaja dimasukkan dalam tubuh masyarakat melalui rapid test agar berstatus positif dan membuat zona merah COVID-19. Informasi tersebut beredar secara berantai melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan mencantumkan tautan artikel situs fifa.co.id. Untuk memperkuat klaim itu, rezim dengan sengaja tiap daerah diciptakan zona merah agar masyarakat tidak bisa berfarak atau tidak ada gerakan. Setiap ada yang positif pasti dinyatakan zona merah, sehingga masyarakat yang tadinya negatif diupayakan untuk menjadi positif dengan cara memasukkan COVID-19 ke tubuh masyarakat melalui rapid test dengan dalih tes kesehatan masyarakat. Ketika masyarakat tidak bisa bergerak dan tidak ada gerakan, maka rezim akan semena-mena bertindak untuk kepentingan kelompoknya.
Yang berikutnya, analisis isu dengan pendekatan Rocipi. Analisis isu dengan pendekatan Rocipi. Yang pertama, rule atau peraturan. Peraturan dibuat untuk ditaati, namun masih ada oknum yang berusaha melakukan penyelewengan terhadap peraturan yang sudah dibuat. Misalnya, ada peraturan yang mengatur tentang kerahasiaan data pasien COVID, namun dengan sengaja pihak rezim kesehatan memberikan informasi pada masyarakat umum yang tidak berdasarkan apa yang terjadi. Yang kedua, opportunity atau kesempatan. Karena peraturan yang sudah tidak ditaati, maka dari itu kesempatan ini digunakan oleh rezim kesehatan untuk mengesampingkan dan membuat kebijakan yang menguntungkan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, capacity atau kemampuan. Karena peraturan yang sudah tidak ditaati oleh rezim kesehatan, maka penanganan untuk pasien COVID ini menjadi terhambat sehingga informasi mengenai jumlah kasus COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Yang keempat, communication atau komunikasi. Komunikasi yang tidak sehat terjadi antara rezim kesehatan dan pihak media, di mana adanya kesalahan pada saat memberikan informasi yang terkait pasien COVID. Yang kelima, interest atau kepentingan. Pemalsuan atau pelaporan informasi yang salah mengenai pasien COVID-19 dilakukan karena atas dasar kepentingan kelompok atau juga kepentingan pribadi untuk memperoleh keuntungan bagi sebagian orang atau untuk kelompok tertentu. Yang keenam, partisipasi atau keikutsertaan. Keikutsertaan rezim kesehatan dalam melakukan pemberian informasi yang tidak sesuai dikarenakan oleh peraturan yang sudah tidak ditaati lagi, dan juga ada kemungkinan adanya dorongan dari kelompok atau pihak-pihak tertentu. Yang ketujuh, ideologi atau cara pandang. Pandangan masyarakat itu sengaja dilakukan untuk membuat masyarakat tidak bisa bergerak. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.